Antasari dengan NIM A1H1200053. Di sini saya akan menjelaskan materi filsafat pendidikan mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5. Yang pertama, bab 1 yaitu ruang lingkup filsafat ilmu. A. Ilmu sebagai objek kajian filsafat. Ilmu dikatakan sebagai objek kajian filsafat dikarenakan cakupan objek filsafat lebih luas dibandingkan dengan ilmu karena ilmu hanya terbatas pada persoalan empiris saja, sedangkan filsafat mencakup yang empiris atau yang tampak dan yang non-empiris atau metafisika yaitu tidak tampak. B. Pengertian filsafat ilmu. 1. Filsafat dan hikmah. Secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran, love of wisdom, atau biasa disebut dengan hikmah. 2. Pengertian ilmu. Ilmu secara etimologi adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. 3. Persamaan dan perbedaan filsafat dan ilmu. A. Persamaan. Yang pertama, mencari rumusan dan objek yang sebaik-baiknya. Yang kedua, memberikan pengertian mengenai hubungan antara kejadian yang kita alami dan menunjukkan sebabnya. Ketiga, memberikan pandangan yang bergandengan. Keempat, mempunyai metode dan sistem. Yang kelima, memberikan penjelasan objektivitas dan pengetahuan yang lebih mendasar. B. Perbedaan. Yang pertama, objek material. Kedua, objek formal. Ketiga, pelaksanaan. Keempat, muatan. Kelima, lingkupan. Selanjutnya, tujuan filsafat ilmu. 1. Mendalami unsur-unsur pokok ilmu. 2. Memahami sejarah, pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang. 3. Menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi. 4. Mendorong para calon ilmuwan untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya. 5. Mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Selanjutnya bab 2, yaitu sejarah perkembangan ilmu. A. Landasan ilmu pada zaman Yunani. Yang pertama, menurut Thales, yaitu 624 sampai 546 sebelum Masehi. Ia mengatakan asal alam adalah air karena air unsur penting bagi setiap makhluk hidup. Yang kedua, menurut Anaximandros, yaitu pada 610 sampai 540 sebelum Masehi, ia mengatakan bahwa unsur utama alam harus yang mencakup segalanya dan di atas segalanya, yang dinamakan apeiron. Ketiga, menurut Parmenides, yaitu pada 515 sampai 440 sebelum Masehi, ia mengemukakan bahwa gerak dan perubahan tidak mungkin terjadi. Keempat, menurut Pythagoras, yaitu pada 580 sampai 500 sebelum Masehi, ia berpendapat bahwa tidak ada satupun di alam ini terlepas dari bilangan. Kelima, menurut Protagoras, pada 481 sampai 411 sebelum Masehi, ia menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran atau humanisme. Selanjutnya, Sokrates, ia berpendapat bahwa ajaran dan kehidupan adalah satu dan tak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dasar dari segala penelitian dan pembahasan adalah pengujian diri sendiri. Plato, pada 429 sampai 347 sebelum Masehi, menurutnya kebenaran umum itu ada, bukan dibuat-buat, bahkan sudah ada di alam idea. Selanjutnya, menurut Aristoteles, pada 384 sampai 322 sebelum Masehi,
Ia berlogika yang mendasar pada analisis bahasa yang disebut silogisme yang isinya 1. Semua manusia akan mati, atau premis mayor. Kedua, Sokrates, seorang manusia, atau premis minor. Ketiga, selanjutnya B. Perkembangan ilmu zaman Islam. Sejarah perkembangan ilmu dalam Islam terbagi dalam beberapa zaman. 1. Penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. 2. Perkembangan ilmu pada masa klasik. 3. Perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. 4. Masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. C. Kemajuan ilmu Renaissance dan modern. 1. Masa Renaissance pada abad 15 sampai 16 Masehi. 2. Zaman modern pada abad 17 sampai 19 Masehi. 3. Perkembangan filsafat pada zaman modern. 4. Ilmu yang berbasis rasionalisme dan empirisme, yaitu rasionalisme dan empirisme. Perkembangan filsafat pada zaman modern. D. Kemajuan ilmu zaman kontemporer. Zaman kontemporer adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Beberapa contoh perkembangan ilmu kontemporer adalah 1. Santri priai abangan. 2. Munculnya teknologi rekayasa genetika. 3. Munculnya teknologi informasi. 4. Munculnya teknologi praktik. 5. Sains. Selanjutnya bab 3, yaitu pengetahuan dan ukuran kebenaran. A. Definisi dan jenis pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Sedangkan menurut terminologi, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. 1. Jenis pengetahuan. Menurut Burhanuddin Salam, pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. Yang pertama, pengetahuan bias. Yang kedua, pengetahuan ilmu atau science. Yang keempat, pengetahuan filsafat. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Yang keempat, pengetahuan agama. 2. Perbedaan pengetahuan dengan ilmu. A. Pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu atas segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Pengetahuan bersifat prailmiah dengan pengetahuan ilmiah. B. Ilmu. Ilmu adalah suatu bentuk aktivitas manusia yang dengan melakukannya umat manusia memperoleh suatu pengetahuan, dan ilmu bersifat kegiatan. B. Hakikat dan sumber pengetahuan. 1. Hakikat pengetahuan. Yang pertama, realisme. Yang kedua, idealisme. 2. Sumber pengetahuan. Yang pertama, empiris. Kedua, rasionalisme. Yang ketiga, intuisi. Yang keempat, wahyu. C. Ukuran kebenaran. Ada 3 jenis ukuran kebenaran. 1. Kebenaran epistemologi. 2. Kebenaran ontologis. 3. Kebenaran semantis. D. Klasifikasi dan hierarki ilmu. Menurut Al-Ghazali, yang pertama ilmu syariah, yang kedua ilmu akliyah. Selanjutnya bab 4, yaitu dasar-dasar ilmu. A. Ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Sedangkan menurut istilah, ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan unlimited reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Selanjutnya, pandangan-pandangan pokok pemikiran ontologi. Yang pertama, monoisme. Menurut Anaximander, pada 585 sampai 528 sebelum Masehi, ia menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua, yaitu materialisme dan idealisme. Yang kedua, dualisme. Menurut Descartes,
pada 1596 sampai 1650 Masehi, ia berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan ruh, jasad dan spirit. 3. Pluralisme. Menurut Anaxagoras dan Empedokles, aliran ini beranggapan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri dari 4 unsur, yaitu air, tanah, api, dan udara. 4. Nihilisme, yaitu Gorgias pada 483 sampai 360 sebelum Masehi. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Istilah ini mengandung 3 proporsi tentang realitas. Yang pertama, tidak ada satupun yang eksis. Kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Yang kelima, agnosticisme, yaitu menurut Søren Kierkegaard pada 1813 sampai 1855, aliran ini menyatakan bahwa manusia tidak pernah hidup sebagai aku umum, tetapi sebagai aku individual yang sama sekali unik dan tidak dapat dijabarkan ke dalam sesuatu yang lain. Selanjutnya B. Epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengadaian dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan yang diperoleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan, diantaranya 1. Metode induktif, 2. Metode deduktif, 3. Metode positivisme, 4. Metode kontemplatif, 5. Metode dialektis. C. Aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dimiliki dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Etika menilai perbuatan manusia, sedangkan estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Selanjutnya, bab 5. Sarana ilmiah. A. Bahasa. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi antar manusia. Tanpa bahasa tiada komunikasi. 1. Fungsi bahasa, yaitu yang pertama, koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat. 2. Penetapan pemikiran dan pengungkapan. 3. Penyampaian pemikiran dan perasaan. 4. Penyenangan jiwa. Dan kelima, pengurangan kegoncangan. 2. Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain, baik pikiran yang berlandaskan logika, induktif, maupun deduktif. 3. Bahasa ilmiah dan bahasa agama. Yang pertama, bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah. Kedua, bahasa agama merupakan wacana keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama, meskipun tidak selalu menunjuk serta menggunakan ungkapan-ungkapan kitab suci. B. Matematika. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. 1. Matematika sebagai bahasa. Matematika sebagai bahasa
dikarenakan bahasa verbal mempunyai beberapa kekurangan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, kita berpaling kepada matematika. 2. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif. 3. Matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. C. Statistik. Statistik berasal dari bahasa Latin, yaitu status atau negara. Sedangkan ilmu statistik adalah ilmu pengetahuan yang membahas dan memperkembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang akan ditempuh. Sejarah perkembangan statistik. Pertama, menurut Abraham de Moultrie pada 1667 sampai 1754 mengembangkan teori galat atau kekeliruan. Kedua, menurut Thomas Simpson pada 1757 menyimpulkan bahwa terdapat sesuatu distribusi yang berlanjut dari suatu variabel dalam suatu frekuensi yang cukup banyak. 3. Menurut Pierre Simon de Laplace pada 1749 sampai 1827 mengembangkan konsep de Moivre dan Simpson. Dan menurut Fisher pada 1890 sampai 1962 menganalisis varians dan covarians, uji signifikan, dan teori tentang pemikiran. Selanjutnya, hubungan antara sarana ilmiah, bahasa logika, matematika, dan statistika. Yang pertama, bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah. Kedua, ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. 3. Matematika mempunyai peranan penting dalam berpikir deduktif. Yang keempat, statistik mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. 4. Tujuan pengumpulan data statistik. Tujuan statistik terbagi menjadi dua, yaitu tujuan kegiatan praktis, kedua tujuan kegiatan keilmuan. 5. Statistik dan cara berpikir induktif. 6. Peranan statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan. 7. Penerapan statistika. Selanjutnya, C. Logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1. Aturan cara berpikir yang benar dengan cara 1. Mencintai kebenaran, 2. Mengetahui apa yang sedang dikerjakan, 3. Mengetahui apa yang sedang dikatakan, 4. Pembedaan dan pembagian yang sistematisnya, 5. Mencari definisi yang tepat, 6. Mengetahui apa yang sedang disimpulkan, 7. Menghindari kesalahan-kesalahan. 2. Klasifikasi. 3. Aturan definisi. Definisi adalah suatu usaha untuk memberi batasan terhadap sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk memindahkannya kepada orang lain. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.